Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha liyawmi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril mujahidin fi Filastin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Sahabat iDream di mana saja yang saya cintai, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa untuk berusaha lebih dekat dengan syama'il baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il adalah bentuk jamak dari syamilah yang berarti karakter, sifat, akhlak, ya. Tentang sifat-sifat fisik Nabi sudah pernah kita bahas sebelumnya pada waktu lampau dalam 2 sesi sifat fisik Nabi. Kali ini kita akan masuk pada sifat-sifat akhlak, ya, sifat-sifat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iDream yang saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin, benar-benar di atas akhlak, azimin, yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, budi yang luhur, akhlak yang agung. Dan dengan kemuliaan akhlak dan keagungan akhlaknya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau bersabda, innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya saya tak lain adalah rahmat yang dihadiahkan, rahmat yang dicurahkan. Jadi Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, di antaranya melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quranul Karim disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Barangkali ada yang bertanya, kalau Nabi tak lain tak bukan diutus adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, lalu bagaimana kita memahami sabda Nabi, wa ma innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tak lain dan tak bukan diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasul bersabda, tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dalam ayat yang tadi kita baca, tak lain tak bukan, kami Allah mengutusmu Muhammad adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Apakah terjadi pertentangan? Tentu tidak, dan sama sekali jauh dari pertentangan. Ini menjelaskan bahwa kasih sayang, rahmat itu tidak akan terwujud kecuali dengan akhlak yang mulia. Ada kasih sayang dalam keluarga manakala akhlak mulia itu tercermin dalam kehidupan para anggotanya. Kalau tidak ada praktek akhlak mulia dalam keluarga, maka keluarga itu jauh dari kasih sayang. Baik, jadi tema kita sekarang adalah tentang Syama'ilur Rasul, ya, sifat-sifat Rasul yang berkaitan dengan
akhlak beliau setelah sebelumnya kita bahas tentang sifat-sifat fisik beliau. Kita akan mulai dari bagaimana akhlak Nabi SAW bersama dengan keluarganya. Kita punya keluarga, kalau sebagai kepala keluarga ada istri, ada anak-anak, bahkan di antara kita juga ada yang sudah punya cucu, mungkin juga ada yang sudah punya cicit. Mari kita lihat bagaimana Rasul SAW bermuamalah dengan akhlak mulia di tengah keluarganya. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'a al-adhana kharaja, rawahul Bukhari. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya membantu pekerjaan keluarganya. Subhanallah. Rasulullah orang paling mulia, Sayyid waladi Adam, Sayyid seluruh anak cucu Adam. Di rumahnya beliau membantu pekerjaan keluarganya. Yakunu fi mihnati ahlihi. Fa idza sami'a al-adhan, apabila beliau mendengar adzan, kharaja, maka beliau keluar untuk menyambut panggilan adzan. Subhanallah. Jadi bagaimana Rasul dengan akhlak mulianya memadukan antara suasana rumah tangga yang beliau jaga dengan baik, dengan adab dan akhlak mulianya, dan pada waktu yang sama beliau mencontohkan bagaimana ketika hak Allah itu wajib disegera dipenuhi, maka beliau tunaikan dengan segera. Kadang orang rajin ibadah tapi nggak mau megang kerjaan rumah, seolah-olah aib megang kerjaan rumah, padahal tidak. Itu ada contoh dari Rasul. Sebaliknya ada orang yang rajin bantu kerjaan rumah, tapi adzan dikumandangkan lewat begitu saja, tak disambut, tak keluar untuk menyambut panggilan adzan. Rasul memadukan dua kebaikan, kebaikan menyambut panggilan adzan dan sekaligus kebaikan membantu urusan keluarga. Dan itulah ciri orang-orang besar. Jadi orang-orang besar itu peduli terhadap keluarganya. Kemudian masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana basyaran minal bashar. Beliau adalah manusia dari umumnya manusia. Ya. Rasul manusia dengan segala sifat kemanusiaannya. Dan tidak ada sedikit pun sifat ketuhanan pada diri beliau. Karena la ilaha illallah. Jadi kana basyaran minal bashar. Beliau adalah manusia dari umumnya manusia. Yang membedakan apa? Beliau mendapatkan wahyu sedangkan yang lain tidak. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Yang karena beliau diberi wahyu, maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala bentuk penyimpangan. Kana basyaran minal bashar yafli thawbahu. Beliau merapikan pakaiannya. Jadi kalau pakaian mungkin ada sesuatu yang berpotensi mengganggu, ya, dibersihkan. Ya, jadi beliau rapikan. Tidak semua-mua ini urusan istri, ngelipat baju urusan istri, urusan semuanya lah. Subhanallah, yafli thawbahu. Beliau merapikan pakaiannya. Wa yahlibu syatahu. Beliau memerah susu kambingnya, memerah sendiri. Wa yakhdumu nafsahu. Dan beliau melayani dirinya. Dan pelayan yang paling baik, kata pepatah, adalah tangan kita sendiri. Jadi bukan tidak boleh kita minta tolong untuk mendidik anak-anak kita, tolong ambilkan ini, silakan. Latihan bagaimana anak memberikan khidmah kepada orang tua. Tapi jangan kemudian mengandalkan semuanya kepada orang yang ada di rumah. Tetap kita mengikuti contoh Rasul, wa yakhdumu nafsahu. Beliau melayani dirinya. Selagi beliau bisa melayani dirinya sendiri, beliau layani. Jadi tidak semuanya kemudian dilayani oleh orang yang ada di rumah.
Hadis ini rawahu Ahmad wa huwa ala syarti Muslim, riwayat Imam Ahmad dan memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan oleh Imam Muslim dalam periwayatan hadis. Kita baca selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yulatifu ahlahu. Beliau bersikap lembut ya kepada keluarganya. Wa yuhsinu ilaihim wa yasbiru ala ghiratihim. Berbuat baik kepada mereka, sabar atas kecemburuan mereka. Wa ya'dilu bainahunna, dan berlaku adil di antara mereka. Wa sabaqa sallallahu alaihi wasallam Aisyah fa sabaqathu fil ula. Ini bagaimana Rasul berlomba, berpacu ya dengan Aisyah. Apakah naik kuda, apakah naik onta? Ya, Aisyah dengan Rasulullah berpacu, berlomba. Yang hasilnya adalah Aisyah lebih dulu. Aisyah menang. Thumma sabaqaha sallallahu alaihi wasallam ats-tsaniyah fasabaqaha. Kemudian di lain kesempatan setelah sekian waktu, sekian lama, kemudian diadakan lagi lomba antara Nabi dengan Aisyah. Nabi mendahuluinya. Nabi yang menang. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadhihi bitilka. Ini, maksudnya kemenangan ini adalah bitilka, dengan kekalahan yang dulu. Artinya skornya sama. Jadi suasana cair dalam kehidupan keluarga, tidak tegang, ada permainan, ya. Subhanallah. Jadi bagaimana suasana saling menyenangkan dihadirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Bahkan lebih dari itu, dalam contoh yang lain, walamma aradat Safiyyah radhiyallahu anha an tarkabal ba'ir, ketika salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyyah, lengkapnya Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai. Ya, ketika ia ingin naik ontanya, kan tapi kesulitan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wada'a rukbatahu at-tahirah litad'a Safiyyatu rijlaha ala rukbatihi syarifah fatarkabul ba'ir. Apa yang beliau lakukan? Beliau pasang lututnya. Beliau pasang lututnya. Ya, beliau pasang lututnya, kedua mempersilahkan Safiyyah untuk menginjakkan kakinya di lutut Nabi sebagai pijakan untuk kemudian naik onta. Menjadi seorang istri yang penyayang terhadap keluarganya. Kita mengikuti Nabi, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, maka sayangilah keluarga kita, berlaku baiklah kepadanya. Ini contoh indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada saatnya nobar. Jadi nobar itu ada hadisnya ternyata. Ini ada-ada aja Ustaz. Enggak, memang ada, bukan ada-ada aja. Ya. Suatu ketika, walamma aradat Aisyah radhiyallahu anha an tanzura ila al-Habasyah wa hum yal'abuna fi yaumil 'Id. Ya. Ketika Aisyah ingin nonton orang-orang dari Habasyah, ya, orang-orang dari Habasyah yang mereka bermain perang-perangan, ya, perang-perangan di area Masjid Nabawi pada waktu itu, pada hari Id, pada hari raya, maka watta'a sallallahu alaihi wasallam laha katifahu wa hiya min waraihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan ya pundak beliau untuk kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meletakkan dagunya di pundak beliau, ya, sambil menempelkan pipinya di pipi Nabi. Subhanallah, ini nonton bareng, menyaksikan orang-orang dari Habasyah latihan perang-perangan di area Masjid Nabawi. Hatta malat, sampai kemudian Aisyah merasa cukup dan kemudian dipersilahkan untuk meninggalkannya. Subhanallah. Jadi ada spiritualitas dalam ibadah, ada kemuliaan akhlak, dan ada romantisme dalam kehidupan keluarga, terutama dalam kehidupan suami istri.
Kemudian wa kana ya'rifu wajhar ridha wal ghadaba fi ahlihi, dan adalah Nabi itu mengetahui wajah keridhaan atau wajah marah pada keluarganya. Jadi kalau istrinya marah, beliau tahu, ya, walaupun tidak berkata-kata marah. Jadi kalau ada suasana yang kurang nyaman, beliau tahu bahwa istrinya sedang kurang nyaman. Ini kadang ada sebagian suami kan nggak tahu istrinya sebenarnya sedang apa, sedang senang apa, sedang sedih, nggak peka. Rasul memiliki kepekaan yang tajam. Yang dengan kepekaan itu sebelum ngomong beliau sudah paham. Subhanallah. Sehingga memiliki cita rasa psikologis yang begitu lembut. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u nafsiyataha, dan beliau bisa membaca psikologis keluarganya. Ya, bisa membaca. Ya dari interaksi. Makanya kan kita disuruh lita'arafu, agar saling kenal mengenal satu sama lain. Tapi kita sudah kenal Ustaz. Iya sudah kenal. Wong sudah 20 tahun berkeluarga, sudah 30 tahun berkeluarga. Betul kita sudah saling mengenal. Ya, akan tetapi tetap saja ada hal-hal yang nanti baru kita kenal setelah 30 tahun. Tentang mutiara-mutiara yang masih terpendam di dasar kemuliaan akhlak dari keluarga yang kita cintai itu. Makanya jangan berhenti pada riak-riak dan pada percikan-percikan yang di permukaan, tapi teruslah menyelam sampai mendapatkan mutiara-mutiara indah dari keindahan-keindahan keluarga kita dan akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqulu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Beliau bersabda kepada Aisyah, "Inni la'arifu ghadabaki wa ridhaki." Sesungguhnya saya mengetahui marahmu dan ridho kamu. Jadi kalau kamu marah aku tahu, kalau kamu sedang nyaman ridho aku juga tahu. Ya. Qalat, Aisyah bertanya, "Qultu wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah?" Aku berkata, "Bagaimana engkau mengetahui itu wahai Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Innaki in kunti radiyatan qulti." Sesungguhnya engkau kalau sedang ridho, sedang senang, maka engkau mengatakan, "Bala wa rabbi Muhammadin." Ya, demi Tuhan Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Jadi kalau beliau sedang suasananya, kondisinya nyaman, ridho, senang, puas, beliau kalau berkata-kata dengan Rasul, bala, kan interaksi itu ada pertanyaan, iya benar, wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Itu tanda bahwa Aisyah senang. Wa idza kunti sakhitatan, kalau engkau sedang tidak nyaman atau sedang murka, qulti, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Ya Allah juga yang disebut. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Ibrahim, ya Allah juga sama, dia juga, bukan yang lain. Akan tapi cara penyebutan, ya demi Tuhan Muhammad, itu tanda Aisyah sedang ridho. Kalau tidak demi Tuhan Ibrahim, itu pertanda Aisyah sedang ada yang kurang nyaman. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qultu ajal. Qultu, aku jawab ajal. Ya, ajal itu berarti na'am. Lastu uhajiru illa ismaka. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu saja. Subhanallah. Jadi sumpahnya tetap dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini kuncinya adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Wa ana, sedangkan saya khairukum li ahli, adalah sebaik-baik orang di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Ini bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya. Sekarang kita ingin melihat seperti apa akhlak beliau bersama dengan para sahabatnya. Kalau kita sebut sahabat berarti murid. Ya, murid-murid Nabi disebutnya sahabat.
Sebutan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasul dekat dan akrab dengan para sahabatnya. Dan istilah ini dipakai di kalangan para ulama kita. Maka kalau umpamanya waqala ashabu Abi Hanifah, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah berkata, maksudnya adalah murid-muridnya. Waqala ashabu Syafi'i, berkata para sahabat Imam Syafi'i, maksudnya murid-muridnya. Jadi bagaimana antara guru dengan murid itu ada kedekatan. Ya, bukan saja kedekatan secara fisik, juga kedekatan hati. Dan antara keduanya saling mempengaruhi. Kedekatan hati membuat ingin dekat secara fisik, dan kedekatan secara fisik akan mendekatkan secara psikologis pula. Makanya di antara adab dalam belajar jangan jauh-jauh dari guru. Bahkan pernah dicontohkan di masa Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat, dan ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Artinya apa? Dekat. Masya Allah. Saya bacakan, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ashabahu wa yuhibbunahu. Beliau itu mencintai sahabat-sahabatnya, mereka pun demikian mencintai beliau. Bal kanu yu'azzimunahu wa yuwaqqirunahu multazimina bidzalika amrallahi ta'ala. Mereka juga mengagungkannya, memuliakannya karena mereka komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan saling mencintai, saling memuliakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ashabahu idza ghabu anhu. Kalau para sahabat itu tak tampak pada Nabi, ya, beliau menanyakan, tafaqqud. Ini termasuk di antara yang menguatkan ukhuwah adalah tafaqqud. Tafaqqud itu artinya merasa kehilangan. Si fulan mana enggak kelihatan, si fulan mana enggak kelihatan. Ketika nanti orang yang ditanya itu menceritakan kepada si fulan yang ditanyakan, tadi kamu ditanya oleh Rasulullah. Atau kalau kita dengan saudara kita, dengan teman kita, tadi kamu ditanyakan sama fulan. Iya, katanya udah beberapa waktu enggak ketemu. Ada kedekatan hati bahwa saudara saya care dengan saya. Para sahabat merasa Nabi care dengan mereka. Ini diantara rahasia mengapa mereka mencintai sedemikian rupa. Iya. Wa yas'alu an ahwalihim, menanyakan tentang keadaan mereka macam apa. Bahkan walamma iftaqadatil mar'ata allati kanat taknusul masjida, ketika Rasul kehilangan seorang wanita dari kulit hitam, ya, seorang wanita tua yang biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Di Masjid Nabawi itu ada seorang ibu-ibu yang biasa dia membersihkan masjid. Suatu hari Rasul tidak melihatnya. Artinya apa? Tidak kemudian membiarkan sesuatu berjalan begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Enggak. Beliau peka. Ini ada yang biasa nyapu, ibu fulana, ini enggak kelihatan. Beliau menanyakan. Kemudian diinformasikan oleh para sahabat bahwa ia telah meninggal dunia dan sudah dikuburkan tadi malam. Apa kata beliau? Halla adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahu saya? Subhanallah. Jadi Rasul tidak memandang rendah seorang pun di antara para sahabatnya. Jadi yang membersihkan masjid ini, menyapu masjid ini punya kedudukan tersendiri di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau tidak melihat pada hari itu, beliau menanyakan, di mana? Apa yang terjadi? Ternyata dapat informasi semalam sudah meninggal. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kuburannya, kemudian beliau mendoakannya. Jadi datang menziarahi kuburnya, kemudian mensalatkannya, mendoakannya. Ini riwayat bisa kita dapati dalam kumpulan hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Saudara-saudara sekalian, sahabat iDream, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai. Kemudian beliau wajahnya berseri-seri di hadapan para sahabatnya, ramah. Wajah berseri-seri itu tidak harus syaratnya kantongnya berseri-seri.
Walaupun biasanya kalau orang kantongnya berseri-seri, wajahnya berseri-seri, tapi tidak mesti juga. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tampil wajahnya itu ramah, welcome, gitu, welcome dengan orang yang berinteraksi dengan beliau. Maka wajahnya berseri-seri. Ketika beliau berbicara dengan para sahabat, beliau tidak membuang muka, ya, melainkan beliau ketika berbicara menghadapnya bukan hanya dengan mukanya. Umpamanya ada di sebelah kanan saya, tidak hanya begini, tidak hanya menoleh dengan mukanya, melainkan aqbala bi badanihi, beliau menghadap dengan badannya. Jadi kalau ada orang sebelah kanan mengajak bicara beliau, beliau bukan saja menoleh kepada orang yang di sebelah kanannya itu dengan wajahnya, melainkan beliau dengan seluruh badannya berbicara. Artinya apa? Penuh perhatian, memuliakan, tidak merendahkan dan meremehkan. Subhanallah. Memuliakan para sahabatnya, memuliakan orang lain. Dan beliau memang mengajari umatnya, ya, falyati ilan nas kama yuhibbu ayyatu ilaihi. Dan itu rahasia husnul khatimah. Di dalam satu hadis disebutkan, hendaklah ia berbuat kepada orang lain sebagaimana ia senang orang lain berbuat kepadanya. Kalau seseorang senang orang berbuat baik kepadanya, berbuat baiklah sama orang lain. Kalau tidak senang, ya, dijahatin orang lain, jangan berbuat jahat sama orang lain. Kalau tidak senang dicaci maki orang lain, jangan mencaci maki orang lain. Itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memuliakan ketika berbicara, beliau fokus wajahnya, badannya. Subhanallah. Kemudian ini ada seorang sahabat namanya Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ini masuk Islam tidak termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dia masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah. Sekitar tahun 7 Hijriah. Artinya kurang lebih, nah kan 8, 9, 10, ya kurang lebih 3 tahun berikutnya atau lebih sedikit Rasulullah wafat. Berarti pada 3 tahun terakhir dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun begitu, Amr bin As mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Rasul. Ia memberikan kesaksian begini. Ini kata Amr bin As, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqbilu biwajhihi, ya, wa hadithihi ala asyarril qaum yata'allafuhum bidzalik. Ya. Jadi Rasul ketika berbicara itu beliau menghadapkan dengan wajahnya, gitu ya, kepada orang yang paling buruk sekalipun, gitu ya. Maka ketika beliau berbicara kepada saya, beliau pun menghadap penuh dengan wajahnya kepada saya. Hatta dhanantu anni khairul qaumi. Sampai saya menyangka bahwa saya adalah sebaik-baik kaum karena mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Rasulullah. Ya, diajak bicara dengan penuh perhatian. Sampai saya kata Amr bin As, saya merasa ini kayak orang terbaik begitu. Kemudian fakultu ya Rasulullah. Akhirnya saya bertanya, hai Rasulullah, ana khairun atau Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya yang lebih baik atau Abu Bakar yang lebih baik? Qala, Nabi menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar yang lebih baik. Beliau jujur. Ya, bukan karena ingin menyenangkan Amr bin As lalu mengatakan tidak sebenarnya yang lebih baik ada Abu Bakar. Beliau sampaikan. Fakultu, aku berkata lagi, ya Rasulullah, ana khairun amma Umar? Saya yang lebih baik atau Umar yang lebih baik? Qala, Nabi menjawab, Umar. Fakultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ana khairun atau Uthman? Saya yang lebih baik atau Uthman yang lebih baik? Qala, Nabi menjawab, Uthman. Ya. Falamma sa'altu Rasulullah fasaddaqani. Ketika saya bertanya kepada Rasulullah dan Rasul berbicara dengan jujur kepadaku, falawadittu anni lam akun sa'altuhu. Saya senang rasanya kalau sekiranya coba tadi saya enggak nanya kepada beliau. Ini hadis hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dalam Asy-Syama'il. Jadi Imam Tirmidzi punya kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, ini di antara hadis yang ada di sana. Jadi
akhlak terhadap keluarganya sudah secara umum ya. Kalau secara detail, nah itu nanti ya fokus akhlak kepada keluarganya, tapi kita secara umum terlebih dahulu. Kemudian akhlak beliau terhadap para sahabatnya. Terus akhlak beliau bersama orang yang membantunya, bersama pelayannya. Akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam ma'a man kana yakhdumuhu. Ya, dengan orang yang biasa melayaninya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Jadi Anas bin Malik ini orang yang selama kurang lebih 10 tahun melayani Rasulullah, membantu Rasulullah. Seperti apa kesaksiannya? Mari kita dengar. Ya. Kemudian ini menginspirasi pula kepada kita semuanya. Mungkin ada orang yang membantu di rumah kita sudah 5 tahun atau lebih. Dari itu, coba kalau sekiranya dia mau beri kesaksian, macam apa kesaksiannya? Atau malah sebaliknya, pembantunya 2 bulan gak betah, kemudian 5 bulan ada lagi gak betah lagi, ganti-ganti. Dan kalau diminta ngasih kesaksian, kira-kira apa kesaksiannya? Sekarang kita lihat kesaksian Anas bin Malik, ya, tentang majikannya. Majikan dalam pengertian pembantu dan majikan. Walaupun Rasulullah SAW di sini memperlakukan macam anaknya sendiri. Anas mengatakan, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya melayani Nabi 10 tahun. Fama qala li, maka Nabi tidak pernah berkata kepadaku us. Enggak pernah. Kata cis, enggak pernah. Apalagi bentak-bentak dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar. Itulah Nabi kita. Itulah teladan kita. Itulah contoh kita. Dan begitulah pula kita berusaha untuk mengikuti. Kalau terhadap pembantu saja seperti itu, apalagi terhadap anak. Masya Allah, amanah yang Allah titipkan di tengah kita. Wala lima sana'ta, tidak pernah bertanya pula, mengapa engkau lakukan ini, tidak engkau lakukan itu, gitu. Artinya mencela. Rasul bukan orang yang suka mencela. Ya. Jadi ketika Anas melakukan ini atau melakukan itu, dia ditanya, kenapa sih kau lakukan ini? Enggak. Subhanallah. Wala ala sana'ta, dan tidak pernah pula menanyakan ala sana'ta, mengapa engkau tidak melakukan itu? Mengapa engkau lakukan ini dan tidak engkau lakukan itu? Artinya apa? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, perintahnya jelas, difahami dengan baik. Begitu. Dan ketika Rasul memerintah sesuatu, beliau membantu untuk bagaimana bisa tunaikan dengan baik. Subhanallah. Jadi maka pesan Nabi kepada orang-orang yang punya kekuasaan, ya, kalau engkau perintahkan mereka, maka bantulah mereka. Fa'idu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim tentang kesaksian Anas. Aku melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun Rasul bersabda kepadaku, hus. Tidak pernah pula mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Tidak pernah pula melakukan, mengapa engkau tidak lakukan itu? Gitu. Ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Kemudian beliau memiliki kelembutan yang begitu rupa, kasih sayang yang begitu rupa, tidak kasar, tidak keras hati. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya syai'an, sesuatu apapun sama sekali. Tidak pernah memukul orang maksudnya. La abdan, tidak seorang hamba, tak pernah memukul seorang budak, enggak pernah. Apa pernah ada budak? Pernah. Nabi pernah punya budak namanya Zaid bin Harithah.
Dari mana budak ini? Hadiah dari istrinya, dari Khadijah radhiyallahu anha. Diperjualbelikan sampai ke tangan Khadijah. Begitu sampai ke tangan Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi. Oleh Nabi dimerdekakan dan diangkat sebagai anak bungsu, sebagai anak. Rasul tidak pernah memukul walaupun seorang hamba sekalipun. Wala imra'atan, dan tidak pernah pula memukul seorang perempuan, istri nggak pernah. Baik para suami, ini Rasulullah, ini contoh kita. Rasul tidak pernah memukul seorang istri. Yang namanya kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan yang bersifat verbal, kata-kata, tapi itu mengandung kekerasan. Rasul jauh dari kekerasan verbal macam itu. Contoh tadi yang disampaikan oleh siapa? Oleh Anas, bahwa Rasul tidak pernah berkata kasar kepadanya. Artinya apa? Menjaga perasaan. Aisyah meriwayatkan Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya. Artinya apa? Tidak main tangan, tidak kasar secara fisik. Kata-katanya tak kasar, perilakunya pun tak kasar. Dan biasanya ini ada hubungannya satu sama lain. La abdan wala imra'atan wala khadiman. Tak pernah memukul seorang hamba, tidak pernah memukul seorang istri, tidak pula wala khadiman, pembantu, enggak pernah. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali kalau beliau sedang berjihad, sedang berperang di jalan Allah. Karena yang namanya perang itu berhadapan dengan musuh, musuhnya pakai senjata. Kalau zaman dulu pakai pedang, pakai tombak, pakai apa? Panah. Ya. Antara memukul atau dipukul, antara menyerang atau diserang. Ketika sudah berhadapan satu sama lain, dia harus memainkan pedangnya, kecuali kalau sedang berjihad. Gitu. Wala nila minhu syai'un fayantaqimu wala nila, ini minhu syai'un fayantaqimu min sahibihi illa ayyantahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Dan tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti, ya. Sakiti atau di apa begitu kan. Kalau berkaitan dengan dirinya, tak pernah kemudian beliau membalas, tidak. Jadi beliau tidak membalas dendam untuk kepentingan dirinya, tidak. Kecuali kalau sesuatu di antara hal-hal yang dimuliakan Allah, min maharimillah, itu dilanggar, atau ketentuan-ketentuan Allah itu dilanggar, fayantaqimu lillah, maka beliau marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau bukan marah karena pribadi dirinya, melainkan kalau beliau marah adalah karena ada aturan Allah yang tidak diindahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama dengan sebagian sahabatnya. Beliau naik kendaraan, kadang beliau berkendara onta, kadang juga naik keledai, kadang naik bigol. Kemudian lewat seorang badui. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya mimma lillahi alladhi indak." Berikan kepada saya, tolong saya diberi dari harta Allah yang ada di sisimu. Sambil menarik sorban Nabi yang diselendangkan di lehernya, sambil narik, tolong saya dikasih dong dari harta yang diberikan Allah yang ada di sisimu. Sampai merah sini, ya, karena ditarik merah. Tapi itu orang pedalaman, kurang pendidikan. Perbuatan macam itu bagi mereka hal biasa, yang seharusnya mereka memuliakan Nabi. Tidak patut dan tidak layak hari itu ia lakukan kepada Nabi tentunya. Tapi Rasul faham ini orang belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Rasul tersenyum, tak marah. Kemudian bersabda kepada sahabat yang bersamanya, berikanlah kepadanya sesuatu. Masya Allah, al-hilm, tidak cepat marah. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya
akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam ma'al mukhalifina min ashabihi. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara sahabat-sahabatnya. Kan manusia itu kan ada kalanya naik, keimanannya kuat, ada kalanya sedang turun. Karena sedang turun itu boleh jadi melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana Rasul mensikapi para sahabat yang melakukan perbuatan maksiat itu, yang melakukan pelanggaran itu? Kana sallallahu alaihi wasallam raufan rahiman yuhibbur rifqa wal lin hatta ma'a man waqa'a fil kaba'ir idza uqima alaihi al-had. Rasul itu penyayang, penyantun, ya, lemah lembut, ya, termasuk kepada orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar sekalipun ketika telah ditegakkan sanksi padanya. Ya. Ada seorang wanita dari kaum Media yang karena dia berbuat zina kemudian dihukum rajam. Ketika ia sudah meninggal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad sanat?" Engkau menyolatinya padahal dia telah berbuat zina. Maksudnya dia berbuat zina kemudian dirajam ketika meninggal. Apakah engkau mensolatinya ya Rasulullah padahal dia berbuat zina, dan zina itu dosa besar? Faqala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ada di kekuasaannya. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athu. Sungguh ia benar-benar telah bertaubat. Kalau sekiranya taubatnya itu dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, cukup bagi mereka, memadai untuk mereka. Jadi kalau ada 70 orang penduduk Madinah yang melakukan perbuatan dosa, taubat wanita ini yang sudah dikenakan hukuman atasnya, yang belum saja disolatkan oleh Nabi itu, taubatnya itu taubat yang nasuha, yang kalau dibagi taubatnya untuk 70 orang cukup. Berarti ini tobat yang sangat jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pernah melakukan perbuatan dosa besar. Ini sikap Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa hal wajadta afdhala min anjadat bi nafsiha lillah?" Apakah engkau mendapati yang lebih utama dibanding seseorang yang telah mendermakan jiwanya karena Allah? Artinya dia rela untuk kemudian dihukum rajam. Masya Allah, ini hadir di studio guru kami ini. Iya, tetap harus disapa ini. Syekh Abdullah Khaidir, Masya Allah. Baik, ini satu. Wa indama kana yu'ta bi syaribil khamr ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuqima alaihi al-had. Jadi ketika ada orang peminum khamr, jadi ada salah seorang sahabat itu yang dia minum khamr, ya, minuman yang memabukkan. Kalau orang minum khamr itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Dicambuk 40 kali. Dicambuk 40 kali. Itu hukumannya. Jadi ada seseorang yang minum khamr yang karenanya kemudian ditegakkan hukuman tadi. Fauqima alaihi al-had. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki di antara sahabat mengatakan kepadanya, kepada orang yang tadi telah dikenakan hukum had atasnya, yaitu dicambuk 40 kali. Faqala rajulun, ada orang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakan Anda. Semoga Allah menghinakan Anda. Karena melihat orang itu melakukan perbuatan maksiat, yaitu minum khamr, minuman yang mabukkan, maka didoakan ini, akhzakallah, semoga Allah menghinakan Anda. Mendengar ini apa sikap Rasul? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakadha,
janganlah kalian mengatakan macam ini. Janganlah kalian berkata seperti ini. La taqulu hakadha. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kalian membantu setan untuk mengalahkannya. Jangan kalian membantu setan untuk menguasainya. Jadi doa akhzakallah, semoga Allah menghinakan Anda, kepada orang yang baru saja dikenakan hukuman karena minum khamar, doa macam itu ini seperti membantu setan, atau kedudukannya seperti membantu setan agar setan ini bisa menguasainya sehingga benar-benar ia dihinakan. Maka doa itu tak patut dilakukan. Kemudian ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, la tal'anuhu, kalian jangan melaknatnya. Ya, jangan melaknatnya. Fa wallahi ma 'alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan sekali-kali kalian melaknatnya. Karena apa? Demi Allah, yang saya tahu adalah sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Riwayat Bukhari. Jadi jangan dikira kalau orang pernah melakukan perbuatan dosa itu kemudian ia tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasul. Bukan. Rasul memberikan kasihan. Dia ini cinta Allah, dia ini cinta Rasulnya. Maka Rasul tak berkenan kalau ada orang waktu itu mendoakan akhzakallah. Begitu sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan agar bangkit, ya, meninggalkan kesalahan itu dan memulai lembaran baru yang lebih baik dengan doa-doa yang baik, bukan doa akhzakallah. Jadi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, termasuk orang yang kurang secara adab, ya, dan memang dia belum mendapatkan pendidikan yang memadai bagaimana memiliki adab yang baik. Ketika seorang badui, dan ini sudah cukup terkenal ini kisah ini, seorang badui pipis di masjid. Wa arada as-sahabatu darbahu, di antara para sahabat ingin mendatangi dan ingin memukulnya. Naharahum, maka Rasul melarang mereka. Hatta akmala baulahu, sampai orang Badui itu menyempurnakan buang air seninya. Setelah itu fa'amara bi ghaslihi, Rasul memerintahkan untuk dibasuh, disiram. Kemudian wa nasahal a'rabi wa alana lahul qaul, beliau menasihati kepada orang Badui tersebut dan dengan kata-kata yang lembut. Wa bayyana lahu khata'ahu bi rifqin wa rahmah, dan menerangkan di mana letak kesalahannya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Masya Allah. Jadi Rasul bersabda kepada para sahabat, atau sebelum ini, orang Badui itu di kampungnya biasa kayak gitu. Biasa gimana? Jadi kalau ada tanah agak lapang dikit, ya, kosong, dan dia ingin buang air seni, buang air kecil, buang air di situ, ya sudah, itu biasa. Nah, ketika dia datang ke Masjid Nabawi, Nabi memang berkumpul bersama dengan para sahabatnya, tapi kan di salah satu sisi masjid, di depan atau di depan agak ke kiri yang di Raudhah itu. Tapi kan sisi yang lain, area yang lain di masjid itu kosong. Dan seorang Badui ini melihat ada area kosong, macam di kampungnya. Di kampungnya kalau ada area kosong itu buang air di situ ya nggak ada masalah, nggak salah. Nah, dia menganggap masjid kayak kampungnya banget. Maka ini orang tidak tahu, karena tidak tahu maka diberitahu oleh Rasul, dididik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Beliau sabdakan bahwa masjid dibangun bukan untuk buang air kecil, tapi dibangun untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, untuk baca Quran. Ya. Kemudian Rasul juga mengajari sekaligus kepada para sahabat untuk mengambilkan air setimba, tolong kemudian guyurkan di tempat di mana orang Badui tadi buang air kecil. Yang dengan begitu Rasul mengajari para sahabat bagaimana cara mensucikan tanah ketika terkena air seni. Dan tanah itu
berpasir, kemudian airnya bisa meresap ke bawah, cukup diguyurkan dengan air setimba, dengan begitu bersih menjadi suci kembali. Jadi dalam satu peristiwa Rasul memberikan banyak pelajaran. Pelajaran kepada orang Badui, pelajaran kepada para sahabat, dan sekaligus pelajaran bagaimana berpikir panjang. What next? Apa yang akan terjadi? Jadi orang tidak, pokoknya enggak begitu. Kalau kita melakukan satu tindakan, dampaknya apa? Ya, itu difikirkan al-ma'alat. Hal-hal yang akan terjadi dari tindakan kita itu apa? Itu ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mempertimbangkan apa yang patut kita lakukan. Coba kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat untuk memukul itu, maka ini akan terjadi satu bentuk kezaliman, satu. Atau ketika kemudian digura itu, diusir, kamu mutuin sini. Sementara dia masih buang air kecil, kemudian dikejar, boleh jadi dia lari ke sisi masjid yang lain. Akhirnya apa? Najis kemana-mana. Itu dampak. Difikirkan itu. Atau kalau umpamanya dia tidak lagi pipis, terhenti langsung, itu akan menyebabkan penyakit, berdampak pada kesehatannya. Subhanallah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada orang-orang yang kurang dalam sisi pendidikan, belum paham, beliau fahamkan. Kemudian walamma jaa man yasta'dzinuhu lizina, ketika datang seseorang yang minta izin kepada beliau untuk berzina. Apa ada seorang pemuda minta izin kepada Nabi untuk berbuat zina. Dia tahu zina haram, makanya dia minta izin. Ya. Seorang pemuda ini datang, ya, minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li bizina, tolong izinkan saya untuk berbuat zina. Apa yang dilakukan Nabi? Qarrabahu ilaihi wa masaha ala sadrihi wa ta'ala. Didekatkan kepada Nabi, sini. Dia dekat. Ya. Setelah diajak ngobrol, nanti diusap di dadanya, didoakan. Diajak dialog oleh Nabi untuk menyelami apa yang menjadi pemikirannya, sekaligus untuk membangun persepsi, membangun keyakinan bahwa ini perbuatan yang keji, yang tidak disukai oleh semua orang, dan seharusnya engkau pun tak menyukainya. Maka Rasul bertanya, atardhu li ummi, apakah kau rela? Apakah engkau rela kalau ibumu dizinai orang? Lah, tidak, demi Allah saya tidak rela. Satu, ia mengakui bahwa dia tidak rela kalau ibunya dizinai orang. Ya, atardhu li ukhtik, apakah kau rela kalau saudara perempuanmu dizinai? Lah, tidak itu. Apakah kau ridho kalau punya anak nanti anak perempuanmu dizinai? Tidak. Apakah kau ridho kalau sekiranya bibimu dizinai? Tidak. Jadi beberapa pertanyaan, kemudian diusap dadanya oleh Rasul dan didoakan, Allahumma kaffir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Duhai Allah, hapuskan dzanbahu dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikan atau bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Masya Allah, jagalah kemaluannya. Hatta kharaja min indihi wa abghadu syai'in indahu zina. Begitu selesai diajak dialog Nabi, didekatkan langsung di hadapan Nabi, didoakan oleh Nabi, diusap dadanya oleh Nabi. Setelah itu dia keluar dari majelis itu. Sesuatu yang paling dia benci adalah perbuatan zina. Datang minta izin berzina kepada Nabi, pulang dari majelis, zina baginya adalah sesuatu yang paling dia benci. Setelah diajak dialog oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan para sahabatnya yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan penyimpangan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian boleh kita sedikit tambahkan di sini. Di sini ada bahasan tentang
akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam ma'al kafirin fi sahatil jihad. Akhlak Nabi terhadap orang-orang kafir di medan perang, di suasana ini perang. Macam apa akhlak beliau? Ketika beliau berperang, beliau tidak menyerang sampai kaum itu, orang-orang kafir itu diajak dulu untuk berislam, diberi tawaran berikutnya membayar jizyah. Kalau masuk Islam tak mau, membayar jizyah pun tidak, maksudnya untuk perlindungan mereka, artinya tidak mau membangun kedamaian itu, maka kemudian pilihan ketiga dalam perang. Akan tapi akhlak perang yang dituntunkan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Apa kata beliau? Apa sikap beliau? Wa kana yanha an qatlin nisa'i was-sibyan. Beliau melarang membunuh anak-anak, membunuh wanita dan anak-anak. Tidak boleh dibunuh. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Naha an qatli syuyukh. Orang-orang yang sudah tua renta jangan dibunuh. Warruhban fis sawami'i wal bi'a. Para pendeta yang ada di tempat-tempat ibadah mereka enggak boleh. Wa naha an tamthili juthatil kafirin. Melarang pula untuk mencincang mayat-mayat orang kafir. Enggak boleh mencincang kemudian potong-potong karena dendam, enggak boleh. Bagaimana menghormati kemanusiaan? Walaupun sudah mati tetap dihormati. Tidak mencincang. Sudah mati pun tak boleh, apalagi ketika masih hidup. Ya, ini diantara adab-adab dan akhlak yang dicontohkan Nabi dalam perang. Bahkan dalam perang sekalipun, ketika orang kemudian menyatakan tidak lagi menyerang kaum muslimin, tidak lagi berhadapan dengan kaum muslimin, dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hentikan perang terhadap orang ini. Maka beliau marah besar kepada Usamah bin Zaid. Ketika dalam perang, Usamah berhadapan dengan orang kafir, dan orang kafir ini menyatakan 2 kalimat syahadat. Usamah berpandangan, mengira bahwa orang ini mengucapkan syahadat karena memang sudah nyaris pedang saya mengena lehernya. Maka oleh Usamah tetap dipenggal. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul marah besar. Ya, Rasul marah besar. Kemudian ketika Usamah beralasan bahwa innama qalaha khaufan minas sayf, ia mengatakan syahadat itu karena takut terhadap pedang. Apa kata Nabi? Ala syaqaqta min qalbihi hatta ta'lam min ajli dzalika qalaha amla. Mengapa engkau tidak belah dadanya sehingga engkau mengetahui benar apakah ia mengucapkan itu karena takut pedang atau gimana? Atau dengan kata lain, kita diperintahkan untuk menerima ucapan orang sesuai dengan zahirnya. Batinnya nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Siapa yang nanti bisa membela kamu dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Maksudnya, la ilaha illallah diucapkan oleh seseorang walaupun tadinya orang ini adalah berhadapan dalam perang dan nyaris dipenggal lehernya. Apa nanti kamu di hadapan Allah yang akan kamu bisa lakukan di hadapan Allah terhadap apa? Terhadap ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang kafir tadi. Subhanallah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga dalam perang melarang untuk membakar, sampai beliau bersabda, innahu la yanbaghi ayyu'adziba bin nar illa rabbun nar. Tidak patut menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khair. Cukup? Masya Allah. Jadi ini beberapa contoh dari akhlak Nabi. Pertama tadi apa? Akhlak Nabi bersama dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya.
Kemudian akhlak Nabi bersama dengan para sahabatnya seperti apa. Kemudian akhlak Nabi bersama dengan orang yang membantunya. Akhlak Nabi terhadap atau bersama orang-orang yang melakukan pelanggaran ya di antara para sahabatnya. Akhlak Nabi terhadap orang-orang kafir di medan perang sekalipun. Ini beberapa contoh menunjukkan dan semakin menegaskan pengertian makna yang kita fahami dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, sungguh engkau benar-benar di atas budi pekerti, di atas akhlak yang agung. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan salawat dan salam untuknya. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sahabat iDream yang saya cintai, sampai di sini tampaknya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Walil hadithi baqiyah. Ya, masih ada akhlak-akhlak Nabi ya, dengan apa namanya pihak-pihak yang lain ya, termasuk akhlak-akhlak mulia lainnya yang merupakan bagian dari syama'il ya, merupakan bagian dari sifat-sifat mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mengenal akhlak beliau, kita semakin mencintainya. Semakin mencintainya, semakin yakin kepadanya, dan semakin terdorong ya, menjadi daya dorong psikologis untuk apa? Semakin mengikuti jejaknya. Beliau orang yang paling bahagia dan kita ingin mengikuti cara beliau berbahagia, yaitu dengan berakhlak mulia, dengan berakhlak yang baik. Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti apa, perlakukan pula orang lain seperti yang kita inginkan itu. Barakallahu fikum. Aku qouli astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.